Selamat malam, Pak Tatang dan rekan-rekan sekalian. Berikut ini tugas paper review mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Ota Gaima Kloko, Bertian Ikra Mahardika, dan Syukron Masruri. Pada kesempatan ini, paper review kami berjudul The Strategic Model of Innovation Cluster, Implementation of Blue Ocean Strategy in a Typical Greek Region. Ditulis oleh Dimitrios Borletidis. Untuk outline presentasi paper review kami, yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metodologi, yang keempat implementasi, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Identitas jurnal yang kami review dengan nama penerbit Elsevier dengan judul The Strategic Model of Innovation Cluster, Implementation of Blue Ocean Strategy in a Typical Greek Region, penulis Dimitrios Borletidis, dan untuk tahun penerbitan di tahun 2014. Baik, yang pertama bagian abstrak. Latar belakang, klaster inovasi adalah kelompok usaha independen atau startup inovatif, usaha kecil, menengah, dan besar, serta organisasi penelitian yang beroperasi di sektor dan wilayah tertentu dan dirancang untuk merangsang aktivitas inovatif dengan mempromosikan interaktif intensif, berbagi fasilitas dan pertukaran pengetahuan serta keahlian, dan dengan berkontribusi secara efektif pada transfer teknologi, jaringan, dan penyebaran informasi di antara usaha-usaha dalam klaster tersebut. Penerapan model strategis inovatif dibutuhkan untuk mengembangkan berkelanjutan dan usaha kewirausahaan yang sukses pada suatu klaster. Tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan konsep Blue Ocean di wilayah khas Yunani untuk memperkuat pengembangan klaster, menerapkan model bisnis baru, dan mengidentifikasi arah yang dapat diandalkan untuk pengembangan kebijakan inovasi. Berikutnya pendahuluan. Saat ini, klaster dianggap sebagai mekanisme penting untuk mempromosikan inovasi, mendukung pertumbuhan di sektor-sektor tertentu, dan memfasilitasi pengembangan industri. Menurut Buchholz, di tahun 1997, klaster dapat dibentuk melalui pendekatan bottom-up, yaitu oleh perusahaan dan agen yang sudah berkolaborasi dan memiliki hubungan yang sudah terjalin, baik formal maupun informal, atau melalui pendekatan top-down dengan campuran kebijakan tertentu dalam konteks kebijakan industri secara keseluruhan. Kemudian menurut Crescenzi, Rodriguez Pose, dan Torper pada tahun 2007, menyatakan peran klaster dalam ekonomi telah banyak dibahas di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Istilah klaster menjadi banyak diartikan dalam bentuknya hingga sekarang, dimulai sejak awal tahun 1990-an melalui karya Michael Porter. Michael Porter menyarankan bahwa klaster adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling terhubung di bidang tertentu. Klaster mencakup berbagai industri
industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalnya pemasok input khusus seperti komponen, mesin, dan layanan, serta penyedia infrastruktur khusus. Klaster dapat melibatkan operasi hilir ke saluran dan pelanggan, tetapi juga operasi hulu ke produsen bahan mentah, produsen produk pelengkap, atau perusahaan lain di industri pelengkap yang dapat memanfaatkan keterampilan, teknologi, atau input yang sama. Dari pengertiannya, klaster inovasi merupakan kelompok usaha independen yang beroperasi di sektor dan wilayah tertentu dan dirancang untuk merangsang aktivitas inovatif dengan mempromosikan interaksi intensif, berbagi fasilitas, dan pertukaran pengetahuan serta keahlian, serta berkontribusi secara efektif pada transfer teknologi, jaringan, dan penyebaran informasi di antara usaha dalam klaster. Dapat kita lihat beberapa tipe aktor dalam suatu klaster, di mana melibatkan pihak universitas dan edukasi serta pelatihan, itu juga melibatkan institusi penelitian, lalu institusi finansial yang dapat memberikan input mengenai sektor investasi maupun pendanaan, kemudian subject matter expert yang melibatkan para pakar-pakar dalam rumpun ilmu tertentu, kemudian perusahaan yang sudah established atau tergolong perusahaan yang besar, kemudian yang terakhir service provider. Berikut ini karakteristik utama klaster inovasi, di mana yang pertama mempromosikan kegiatan pengembangan bisnis anggotanya di tingkat nasional dan internasional. Karakteristik kedua yaitu menciptakan tautan untuk akses ke modal risiko dan perusahaan modal ventura. Karakter yang ketiga yaitu melakukan atau mengorganisir misi perusahaan secara internasional, kegiatan untuk pertukaran pengetahuan, kemitraan bisnis, dan kegiatan transfer teknologi. Kemudian yang keempat, menciptakan jaringan kolaboratif dengan klaster internasional. Yang kelima, mempromosikan posisi bersama anggotanya kepada otoritas nasional untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka hukum atau regulasi di bidang kegiatannya. Dan yang terakhir, mendukung pelatihan untuk anggotanya. Pada paper ini, konsentrasi untuk pembahasan mengenai perkembangan klaster, yaitu terkonsentrasi pada di wilayah Attica. Menurut Reid, Komninos, Sanchez, dan Sanakas pada tahun 2012, Attica memiliki kapasitas inovasi di atas rata-rata dibandingkan dengan wilayah lain di negara ini. Namun, sebagian besar organisasi yang melaporkan pengeluaran research dan development di wilayah tersebut tidak selalu memiliki misi khusus di tingkat regional, tapi lebih pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Attica menjadi tuan rumah berbagai organisasi yang meskipun menawarkan potensi riset, teknologi development, dan inovatif yang signifikan, namun Attica saat ini tidak secara kuat mendukung prioritas penelitian atau inovasi regional dan proyek pengembangan regional. Kemudian menurut Nioras pada tahun 2012, Attica adalah wilayah Yunani yang paling penting dalam sistem inovasi nasional, dengan jumlah kegiatan, pengeluaran, dan peneliti yang tidak proporsional terkonsentrasi di satu tempat. Konsentrasi ini disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi, keberadaan sejumlah besar perusahaan, posisi geografis yang menguntungkan,
infrastruktur logistik dan transportasi yang relatif berkembang, dan di atas semua itu karena alasan kedekatan dengan pemerintah pusat. Meskipun tren positif ini, di tingkat Eropa, wilayah Attika masih dikelompokkan dengan inovator menengah ke rendah. Kemudian penyebab keberlanjutan pembangunan ekonomi regional sangat terancam antara lain, yang pertama, hilangnya lahan alami dan kurangnya ruang hijau perkotaan, penyebaran kota yang tidak terkendali, tingkat polusi udara, air, dan tanah yang tinggi, pengelolaan air yang buruk, krisis limbah, dan kurangnya ruang hijau perkotaan, konsumsi domestik dan layanan publik yang tidak efisien dan mahal, dan yang terakhir investasi yang tidak memadai ke dalam bisnis yang intensif pengetahuan. Kondisi klaster di wilayah Attika, menurut Reid, Komnenos, Sanchez, dan Sanakas pada tahun 2012, yaitu mengenai klaster di wilayah Attika ada sejumlah klaster matang, termasuk yang didukung oleh Coralia Cluster Initiative. Coralia Cluster Initiative adalah unit dari Pusat Penelitian Athena yang berada di bawah naungan General Secretariat for Research and Technology of the Hellenic Ministry of Education, Research, and Religious Affairs. Jadi di dalam Coralia Cluster ini sudah terbentuk Mi Cluster, ini yang diinisiasi tahun 2006 dengan sektor nano atau mikroelektronik based system dan aplikasi. Kemudian C Cluster diinisiasi di tahun 2009 dengan sektor space technology and application. Kemudian cluster ketiga yaitu G Cluster yang diinisiasi pada tahun 2011 untuk sektor gaming and creative technologies and application. Berbagai perusahaan multinasional juga telah mendirikan kegiatan R&D di Attika, antaranya Nokia, Samsung, dan Microsoft. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Berdian Ikra Mahardika. Baik, terima kasih Pak Ota. Saya lanjutkan terkait dengan hasil review paper terhadap kondisi tersebut. Di sini ada beberapa hal yang terkait dengan concern ya, terkait dengan kelemahan dan mungkin menjadi barrier terhadap pengembangan yang ada di Attika. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan ekspansi ekonomi yang berawal atau tidak didorong oleh inovasi serta kontributor sektor teknologi intensif yang sangat kecil. Terus berikutnya, yang kedua, terkait dengan investasi rendah dan segmen ekonomi yang kurang intensif, di mana segmentasi struktural ekonomi Yunani pada saat itu masih berbasis pada istilahnya tradisional, dengan sektor basis teknologi yang masih rendah, dengan hambatan institusional, birokrasi yang signifikan, dan lingkungan kebijakan yang tidak stabil. Berikutnya terkait dengan weakness-nya sendiri, terkait dengan keterkaitan yang lemah antara bisnis dan sektor penelitian, serta orientasi ataupun prioritas yang didorong oleh peluang pendanaan. Jadi hal ini yang seharusnya bukan didorong oleh peluang pendanaan terkait dengan orientasi, harusnya sektor penelitian ini didorong oleh permintaan pasar. Terus yang keempat, di sini terdapat mobilisasi sumber daya pemerintah yang kurang atau tidak mencukupi ya di sini, karena basis utamanya adalah ketergantungan terkait dengan dana struktural yang tinggi. Jadi masih berbasis dengan dana dari pemerintah. Terus yang terakhir terkait dengan concern terkait dengan kelemahan maupun dengan bariernya sendiri adalah domain kebijakan seperti
inovasi, pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan persaingan usaha yang belum optimal. Hal ini menimbulkan adanya apa namanya yang tidak mendukung optimalisasi dalam perkembangan di A3. Mungkin selanjutnya terkait dengan hal tersebut ini menimbulkan berbagai peluang ya. Di sini ada main challenge, di sini ada 7 yang terlihat untuk peluangnya sendiri, yaitu yang pertama, peluangnya adalah memisahkan kebijakan regional dan nasional. Kenapa harus dipisahkan antara kebijakan regional dan nasional? Karena hal ini juga terkait dengan otorisasi ya, terkait dengan otorisasi dari pemangku kepentingan ya. Di sini ada otorisasi dari pemerintah daerah maupun nasional. Terus yang kedua terkait dengan pencapaian koordinasi, yaitu dalam halnya terkait dengan tujuan, goalnya baik di awal maupun di akhir nantinya terkait dengan support SDM, support terkait dengan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terkait dengan inovasi di bidang pendidikan, inovasi di bidang industrial, inovasi ketenagakerjaan, dan terkait dengan hal-hal yang menyangkut terkait dengan kebijakan persaingan usaha. Jadi adanya persaingan usaha yang sehat yang mampu mendorong keberlangsungan dan mungkin inovasi atau hal-hal lain yang lebih sehat dan kuat. Terus yang ketiga terkait dengan peningkatan pendanaan publik secara bertahap, yaitu di sini mengurangi ketergantungan dana struktural dari pemerintah dan restrukturisasi dari manajemen sistem. Yang berikutnya adalah peningkatan investasi di research and development, terutama di sektor swasta. Hal ini yang nantinya akan bisa meningkatkan mobilitas penelitian atau research melalui penciptaan spin-off. Terus yang kelima adalah kolaboratif dari akademisi dan industrial dalam hal yang lebih spesifik di jangka waktu yang lama atau berkelanjutan. Terus berikutnya adalah sebagai jembatan adanya hal-hal yang terkait dengan sektor yang mungkin menimbulkan kesenjangan, baik itu di sektor bisnis maupun penelitian publik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah adanya promosi yang dapat meningkatkan gairah ya terhadap usaha-usaha untuk peningkatan, terus adanya pembangunan berkelanjutan atau mungkin building teknologi dan sebagainya, dan hal-hal yang dapat memperkuat berbagai klaster ya. Klaster yang tadi sudah dijelaskan, ada 3 klaster penting tadi. Mungkin next, Pak Ota. Terkait dengan metodologi dari tadi pendahuluan yang mungkin dari weakness, opportunity, dan sebagainya, dari analisa itu muncullah namanya Blue Ocean Value Concept, di mana Blue Ocean Value Concept ini ada 4 hal penting, yaitu terkait dengan pengembangan yang nantinya menjadi challenge tadi atau menjadi sebagai ini ya strategi untuk bisa mempercepat implementasi dari hal-hal yang tadi setelah dilihat dari peluang SWOT-nya tadi. Yaitu yang pertama adalah reduce atau mengurangi, yaitu apa yang perlu dikurangi di sini, yaitu pertama adalah menurunkan biaya produksi, karena bisnis yang berpartisipasi dalam sektor ini yaitu mencapai skala ekonomi. Jadi ekonomi yang berkelanjutan di sini. Terus yang kedua terkait dengan jaringan atau tautan yang diinginkan ke tingkat geografis atau mungkin secara vertikal maupun horizontal di tingkat yang lebih tinggi. Terus berikutnya ada eliminate atau menghilangkan ya, mengeliminasi, yaitu apa yang harus dihilangkan di sini, yaitu yang pertama terkait komunikasi yang mungkin menjadi problem di awalnya. Jadi antara komunikasi internal dan mungkin dapat bisa mempromosikan
otoritas nasional di sini untuk berbagai penyelesaian masalah ya, yang berkaitan dengan hukum, regulasi yang saat ini di Atika membutuhkan itu untuk mempersenjatai ya mungkin untuk kelangsungan usaha di kemudian hari. Terus yang berikutnya terkait dengan create atau menciptakan hal baru ya, yaitu apa aja yang perlu dibuat di sini, hal-hal baru apa saja. Yang pertama mungkin terkait dengan produk-produk yang mungkin ramah lingkungan dan mungkin bisa menciptakan persaingan lokal yang lebih baik. Terus yang kedua terkait dengan pengembangan serangkaian tindakan untuk pencatatan, untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan historical dan sebagainya. Terus berikutnya apa yang perlu ditingkatkan di sini ada race, di sini adalah kerjasama yang baik dengan university atau universitas. Di sini dalam penelitian ini di Atika menciptakan peluang untuk ini ya bekerja sama dengan universitas, utama di Piraeus University, untuk melakukan pelatihan dan konsultasi terkait dengan HKI. Terus berikutnya adalah bekerja sama dengan pusat pengetahuan untuk dapat meningkatkan kegiatan inovasi yang ramah lingkungan, menciptakan payung layanan ramah lingkungan atau Greenship. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Sukron Masruri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Berdian. Selanjutnya adalah implementasi model kebijakan di regional Atika. Kebijakan di Atika ini mengadopsi pendekatan bottom up, yaitu pendekatan yang komunikasi dan arahnya sebagian besar ditetapkan dan disuarakan oleh para anggota organisasi yang disampaikan kepada pemimpin organisasi atau manajemen tingkat atas. Pendekatan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan para pelaku sektor ekonomi, di mana hal ini dicapai melalui kebijakan klaster yang mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan. Kemudian, paket instrumen keuangan yang dibuat pun harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan inovasi lokal, dengan peluang investasi yang dipandu oleh analisa data yang diambil dari regional Atika itu sendiri. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan 5 langkah utama, yaitu yang pertama adalah pemetaan wilayah, yaitu langkah yang melibatkan identifikasi zona ekonomi, sektor-sektor kunci, keunggulan kompetitif regional, serta faktor seperti infrastruktur, strategi perusahaan, persaingan, kondisi permintaan, dan industri pendukung di Atika. Kemudian yang kedua, nominasi dan penempatan, di mana subwilayah di Atika harus dikategorikan secara geografis dan dinilai sebagai wilayah yang memimpin, mengikuti, atau tertinggal dalam perkembangan. Yang ketiga adalah membuat fasilitator, di mana pendirian organisasi publik atau swasta sangatlah penting untuk mendukung klaster melalui layanan seperti nasihat hukum, pelatihan, dan mempromosikan visibilitas internasional. Yang keempat, metodologi implementasi, di mana pendanaan publik dan layanan dukungan harus difokuskan pada infrastruktur klaster, layanan konsultasi inovasi, dan pelatihan. Sementara perusahaan bisnis harus tetap mendapat bantuan untuk kegiatan seperti relokasi, konsultasi, dan pengembangan prototipe. Yang kelima atau yang terakhir, dampak dan evaluasi yang diharapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi inovasi, untuk mempromosikan kewirausahaan dan meningkatkan lapangan kerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Indikator kinerja akan mencakup metrik seperti partisipasi UMKM, ekspor, investasi swasta, paten, dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, konklusi dari paper yang berjudul The Strategic Model of Innovation Clusters, Implementation of Blue Ocean Strategy in Typical Greek Region, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan kompleksitas cluster, di mana cluster bukanlah kemitraan bisnis yang standar,
namun melainkan sistem kompleks dengan banyak perbedaan dan potensi konflik kepentingan di antara para anggotanya. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan proses pembentukan klaster, di mana pembentukan klaster ini adalah proses panjang dan sulit untuk dikendalikan, dengan berbagai tingkat integrasi yang sesuai dengan tahap implementasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menjabarkan persiapan yang diperlukan dalam pembentukan klaster, di mana jika kondisi tidak mendukung, maka diperlukan lebih banyak persiapan dari semua mitra, termasuk seminar, lokakarya, dan pertemuan khusus untuk menekankan manfaat partisipasi dalam klaster. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan di Yunani itu sendiri, di mana hingga tahun 2005, pembentukan klaster di Yunani terbukti cukup sulit dan hasilnya tidak memuaskan. Di sini tidak ada klaster yang cukup berkembang untuk menjadi mandiri tanpa pendanaan atau dikenal luas di komunitas bisnis lokal ataupun nasional. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan matang sektoral, di mana diperlukan kematangan sektoral dan banyak persiapan seperti studi kelayakan, pemetaan sektoral, dan dinamika. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan kebijakan, di mana tidak ada kebijakan yang seragam. Tidak ada kebijakan satu ukuran untuk semua dalam pembentukan klaster, karena setiap sektor memiliki aspek yang berbeda yang perlu ditangani dengan cara atau formula kebijakannya masing-masing. Yang ketujuh, menjabarkan peran penting fasilitator, di mana fasilitator memiliki peran yang sangat krusial dalam kemunculan dan perkembangan klaster. Di sini mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dinamika sektoral, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta kemampuan untuk menetapkan strategi yang jelas dan melayani kepentingan seluruh klaster. Next. Nah, sebagai penutup dari kelompok kami menyimpulkan paper yang berjudul The Strategic Model of Innovation dalam beberapa item. Yang pertama adalah makalah ini berhasil menunjukkan atau memberikan bukti mengenai kelayakan mengintegrasikan Blue Ocean Strategy dengan klaster inovasi dalam mendorong pengembangan ekonomi di wilayah Yunani. Kemudian yang kedua, penelitian dan temuan dalam paper ini dapat menjadi contoh bagi para pembuat kebijakan dan pengembang ekonomi yang ingin mendorong pertumbuhan melalui inovasi daripada persaingan, utamanya untuk daerah yang ingin mengatasi stagnasi ekonomi. Yang ketiga, penulis dapat memberikan bukti bahwa pendekatan integrasi Blue Ocean dengan strategi dengan klaster inovasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama untuk daerah-daerah yang berkembang. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.